Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang adaptasi makhluk hidup. Pada pembelajaran adaptasi makhluk hidup ini, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan cara-cara makhluk hidup untuk beradaptasi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam makhluk hidup. Adaptasi sendiri merupakan penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adapun macam-macam adaptasi ada 3. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, yang kedua adalah adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh, struktur tubuh, atau alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Bentuk adaptasi ini tampak dari luar sehingga mudah untuk diamati. Kita lihat video yang berikut ini. Pada burung atau unggas, bentuk paruh dan kakinya beraneka ragam, disesuaikan dengan jenis makanan dan cara memperoleh makanan tersebut. Dengan melihat paruh dan kakinya, kita dapat mengatakan banyak hal mengenai burung. Misalnya, paruh burung dapat memberikan petunjuk tentang apa yang dimakan. Burung pemakan biji mempunyai bentuk paruh berbeda dengan burung pemakan daging atau burung pemakan serangga. Demikian pula kaki burung elang berbeda dengan kaki bebek karena cara memperoleh makanannya juga berbeda. Adapun contoh burung yang mempunyai bentuk paruh dan bentuk kaki yang menyesuaikan dengan jenis makanan dan cara memperoleh makanannya dapat kita lihat dari beberapa jenis burung. Misalnya burung elang. Burung elang mempunyai paruh yang bentuknya runcing, agak panjang dengan ujung agak membengkok sesuai dengan jenis makanannya, yaitu berupa daging. Sedangkan kaki pada burung elang ukurannya pendek dan mempunyai cakar sangat kuat untuk mencengkeram mangsa atau daging. Contoh lainnya yaitu dapat kita lihat pada bebek. Bebek mempunyai paruh yang pada pangkalnya terdapat bentuk seperti sisir, berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur, dan kaki pada bebek berselaput di antara ruas jarinya untuk berenang dan berjalan di tanah berlumpur. Selanjutnya itu kita lihat juga burung pipit. Burung pipit mempunyai paruh berbentuk pendek, tebal, dan runcing sesuai dengan jenis makanannya, yaitu untuk memecah biji-bijian, dan 3 kaki ke depan, 1 ke belakang untuk berjalan dan hinggap. Yang terakhir ialah burung pelatuk. Mempunyai paruh yang runcing dan agak panjang untuk memahat kayu pohon untuk menangkap dan memakan serangga di dalamnya. Kaki burung pelatuk juga mempunyai 2 jari ke depan dan 2 jari ke belakang untuk memanjat. Dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa adaptasi morfologi pada bentuk paruh burung itu berbeda-beda sesuai dengan makanannya. Sebagai contoh, burung pemakan biji paruhnya tumpul. Burung pemakan daging paruhnya runcing. Begitu pula dengan burung pemakan ikan memiliki kantong di dekat paruhnya. Adapun kaki burung itu juga berbeda-beda. Misalkan kaki Raja Wali dan elang memiliki kaki yang runcing. Tujuannya adalah untuk menyengkeram mangsanya. Karena apa? Karena Raja Wali dan elang ini merupakan burung pemangsa. Begitu pula kaki bebek itu paruhnya berselaput, kakinya berselaput. Kaki yang berselaput ini untuk memudahkan bebek untuk berjalan di tempat yang berlumpur atau memudahkan bebek untuk berenang. Begitu pula kaki ayam tidak berselaput. Tujuannya adalah untuk memudahkan ayam dalam mencari makan dan berjalan. Yang berikutnya, adaptasi morfologi pada tumbuhan. Tumbuhan yang hidup di perairan dan tumbuhan yang hidup di daerah kering itu berbeda. Untuk tumbuhan yang hidup di perairan sering kita sebut sebagai tumbuhan hidrofit, di mana tumbuhan ini biasanya daunnya lebar, tipis, memiliki lapisan kutikula yang tipis dan mudah ditembus dengan air. Tujuannya apa? Untuk memudahkan dalam penguapan. Begitu pula tumbuhan xerofit atau yang tinggal di daerah kering. Biasanya tumbuhan ini daunnya itu sudah termodifikasi menjadi duri ataupun daunnya kecil dan memiliki akar yang panjang. Daun kecil bertujuan untuk mengurangi penguapan. Akar panjang adalah untuk memperluas bidang penyerapan air.
Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian dari fungsi alat-alat tubuh atau kerja alat tubuh terhadap lingkungannya. Adaptasi fisiologi pada manusia, misalkan jumlah sel darah merah orang yang tinggal di daerah pegunungan atau dataran tinggi biasanya lebih banyak dibandingkan orang yang tinggal di pantai. Begitu pula pada waktu udara dingin seperti musim penghujan, biasanya orang akan cenderung banyak mengeluarkan urin. Untuk contoh adaptasi fisiologi pada hewan, misalkan pada hewan ruminansia, di dalam saluran pencernaannya terdapat enzim yang namanya enzim selulosa. Enzim ini digunakan untuk memudahkan makanan untuk dicerna. Begitu pula ikan yang hidup di air tawar dengan ikan yang hidup di air asin itu juga memiliki perilaku yang berbeda. Misalkan ikan yang hidup di laut banyak minum dan sedikit mengeluarkan urin, sedangkan ikan yang hidup di air tawar sedikit minum dan banyak mengeluarkan urin. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, di mana adaptasi tingkah laku ini merupakan penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah lakunya. Sebagai contoh adaptasi pada hewan, misalkan bunglon. Bunglon mengelabui musuhnya dengan mengubah warna kulitnya atau sering kita sebut sebagai mimikri. Begitu pula dengan cicak. Cicak melakukan autotomi atau memutus ekornya juga untuk mengelabui musuhnya. Contoh berikutnya adalah mamalia laut. Misalkan ada lumba-lumba, ada paus sering muncul ke permukaan. Tujuannya adalah untuk mengambil oksigen karena mamalia laut ini bernapasnya dengan paru-paru. Untuk contoh adaptasi tumbuhan, misalkan adalah adaptasi pohon jati. Nah, pohon jati ini pada musim kemarau akan membubuhkan daunnya dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Anak-anakku, dari pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa adaptasi ada 3 jenis. Yang pertama adalah morfologi, yaitu merupakan penyesuaian diri makhluk hidup, yaitu alat-alat tubuh bagian luar. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian makhluk hidup dengan fungsi-fungsi alat tubuhnya. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup dengan tingkah lakunya. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan di materi selanjutnya. Tetap semangat dan selalu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.